Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji serta syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan dalam kehidupan kita sehingga sampai malam hari ini Allah memperkenankan kita berada di majlis yang mulia semata-mata untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang Islam dan juga merajut kedekatan dan keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap duduknya kita di majlis ilmu sambil menanti waktu Isya kita mendapatkan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hadir di majlis yang mulia ini sebagaimana sabda Rasul dan riwayat hadis Imam Bukhari, dikatakan mereka yang menanti waktu salat satu ke waktu salat berikutnya sambil duduk bertafakkur, beristighfar, berzikir. Orang-orang yang melakukan hal seperti itu, Allah Subhanahu wa taala utus malaikat-malaikat satu persatu berdiri di atas kepalanya sambil membacakan doa Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Nabi mengatakan siapa saja dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang duduk menanti waktu salat satu dengan salat berikutnya sambil menunggu waktu salat tersebut, misal dia duduk-duduk berzikir, beristighfar, duduk di majelis ilmu, bertafakkur, masing-masing dari hamba Allah tersebut ada malaikat Allah di atas kepalanya yang mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepadanya. Dan mudah-mudahan hal itu terjadi kepada kita pada malam hari ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang fadilatul Quran, tentang fadilah Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada hadis Nabi wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fi ithnataini. Dari sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dikatakan bahwasanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada kedengkian kecuali kepada dua hal. Yang pertama, rajulin atahallahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulin atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Tidak ada kedengkian kata Nabi kecuali terhadap dua hal. Dengki itu dilarang karena kedengkian itu merusak tatanan kehidupan orang yang dengki.
Orang yang dengki itu tidak akan pernah bahagia hidupnya, karena dia akan menghiasi hidupnya sepanjang hari memikirkan apa yang berada pada saudaranya dan berharap yang berada pada saudaranya akan lenyap dan sirna. Orang dengki itu pasti tidak akan bahagia, karena dia membenci apa yang bernilai kebaikan yang berada pada saudaranya, sedangkan dia sendiri tak mampu untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Dengki, penyakit hati yang amat sangat dilarang. Dengki termasuk penyakit tua selain sombong. Dosa paling tua itu sombong. Pelaku pertamanya siapa? Iblis, laknatullah alaih. Ketika dia tidak mau melakukan penghormatan kepada Adam alaihissalam, aba wastakbara, dia enggan, dan keengganannya itu bersumber daripada kesombongannya. Jadi kalau ada orang masih sombong itu dia sedang menyerap sifatnya iblis, dia sedang memakai penyakit yang sangat tua. Sudah tua banget penyakit sombong, tapi masih laku aja sampai sekarang. Ya, tidak ada expirednya, tidak ada masa kadaluarsanya. Kalau obat itu ada kadaluarsanya, kalau penyakit sombong nggak ada kadaluarsanya, ada terus. Kemudian yang berikutnya hasud, dengki, termasuk penyakit tua ini. Kenapa dikatakan dengki ini termasuk penyakit tua? Karena pertumpahan darah yang pertama kali terjadi di atas muka bumi ini antara dua anak Adam bersumber dari penyakit dengki tersebut, antara Habil dan Qabil. Maka Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk memiliki penyakit ini, dengki. Orang yang dengki, dia tidak akan melihat sisi baik orang yang dia dengki itu. Orang yang dengki itu setiap saat berusaha untuk mencari aib orang yang dia dengki. Tetapi dalam hadis ini Nabi mengatakan ada dua yang boleh, ada hasud yang boleh dimiliki oleh anak Adam. Apa itu? Yang pertama, kepada seseorang yang ahlul Quran. Orangnya dekat dengan Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, setiap hari hidupnya senantiasa bersama Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dia pakai sepanjang hidupnya, ana al-lail wa ana an-nahar, sepanjang siang dan malam. Kita boleh dengki itu, kenapa dia punya sifat seperti ini? Kenapa orang itu bisa dekat dengan Al-Quran, kenapa kita tidak? Sedangkan kita diberikan waktu yang sama dengannya. Dan semua kita dibagi waktu yang sama ini, 24 jam. Kenapa dia bisa membagi waktunya untuk Al-Quran, tetapi kita tidak? Kita dibagi otak yang sama, kenapa dia menghafal Al-Quran, kita tidak? Kita diberikan daya ingat yang sama, kenapa dia mampu mengkaji dan memahami Al-Quran dan kita tidak? Ini yang pertama. Yang kedua, warajulin atahullahu malan fahuwa yunfiqhu ana al-laili wa ana an-nahar. Kita hasud kepada seseorang yang Allah persembahkan harta yang banyak, tetapi harta yang banyak itu yang dia miliki, dia pakai untuk diinfakkan sepanjang siang dan malam. Kalau sama orang yang hartanya melimpah, dia pakai untuk memperbagus rumahnya, dia pakai untuk jalan-jalan, nggak perlu hasud. Kadang-kadang kan kita termotivasi kepada orang yang hartanya melimpah,
dia beli mobil mewah. Hartanya melimpah, dia bisa jalan-jalan keliling dunia. Dan banyak kita mengalami hal seperti itu ketika lihat di media sosial ada orang menjadi sukses. Terus ditanya di situ, mau jadi seperti orang ini sukses dalam tempo 2 tahun, 3 tahun, punya sekian rumah, sekian mobil, sudah mampu keliling dunia pada usia yang masih muda. Nah, itu kita tidak perlu termotivasi dengan orang-orang seperti itu. Yang paling penting kita termotivasi kepada orang yang dia punya harta yang melimpah, tapi harta yang melimpah yang Allah anugerahkan kepadanya dia pakai untuk diinfakkan. Dia pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia siapkan waktu khusus dalam 1 minggu 5 hari dia berbisnis, 2 hari dia pakai fisabilillah. 5 hari dia berbisnis, dia mencari dunia, tapi 2 hari dia pakai fisabilillah. Dia datangi tempat-tempat terpencil, dia bagikan sedekah, dia datangi musola-musola yang sudah reot, kamar mandi rumah-rumah yatim yang rusak. Dia lihat, dia hitung jumlah perbaikannya, kemudian dia bantu. Orang-orang seperti ini yang kata Nabi, kita patut hasut. Agar terpacu kita untuk menjadi seperti dia. Jadi hasut sama Ahlul Quran itu boleh kata Nabi. Agar kita sampai kepada manusia yang Ahlul Quran. Tapi kebanyakan kita ini terpacu itu yang difikirkan untuk urusan dunia. Dulu ada Napoleon Bonaparte. Semua kalau diceritakan Napoleon tahu tuh Napoleon, siapa dia Napoleon. Napoleon. Namanya besar kan? Orangnya tinggi besar? Enggak. Gagah enggak? Enggak. Orangnya pendek. Pendek dia. Sebelum dia menjadi orang terkenal, menjadi pimpinan prajurit, dia awalnya prajurit biasa. Dia pernah jatuh hati dengan seorang wanita cantik. Wanita tersebut menolaknya, melihatnya dengan sebelah mata, bilang, kau siapa? Udah pendek, cakapnya lebih kurang enggak lah, cakapnya enggak. Suka sama wanita tinggi, cantik, putih. Lalu apa yang terjadi berikutnya? Napoleon bersumpah. Napoleon Bonaparte dia bersumpah. Dia bilang, suatu saat aku akan taklukkan dia. Karena dia merasa direndahkan. Seiring berjalannya waktu, dia jadi panglima. Jadi panglima apa saja bisa dia dapat. Perempuan yang tadinya menolak dia mentah-mentah bertekuk lutut di hadapannya. Disitulah menandakan bahwasanya dunia jika dikuasai oleh seseorang, apa saja bisa dilakukan. Napoleon pernah bilang bahwasanya pasukannya itu menjadi kuat dan hebat bukan semata-mata karena amunisi. Tapi dia bilang apa? Pasukan saya ini berjalan pakai perut. Dia bilang, pasukannya berjalan pakai perut. Kenapa pakai perut? Maksud dia pakai perut. Pasukan itu akan hebat, akan kuat jika dia kenyang. Kalau sudah kenyang, coba kalau nggak kenyang, bisa tempur. Suatu negara juga begitu kan. Kalau rakyatnya kenyang, tidak ada yang kelaparan, semuanya sejahtera, aman sentosa tidak? Aman sentosa.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Rabb, hadis qudsi ini. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man syagalahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdala ma 'utiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi." Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasan. Ini hadis qudsi. Hadis yang pengkalimatannya dari Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan mengingatku, mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya afdala ma u'tiya sa'ilin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya keutamaan demi keutamaan, yang keutamaan yang Allah berikan kepadanya itu lebih daripada yang diminta oleh para peminta lainnya. Jadi orang yang disibukkan dengan Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah, jika dia meminta sesuatu, Allah lebih utamakan orang ini. Maknanya orang yang semata-mata hidupnya untuk Al-Quran dan serius untuk Al-Quran, ya, apa yang dia harapkan Allah berikan. Tidak ada orang yang menyibukkan dirinya dengan Al-Quran susah hidupnya, tidak ada. Tidak ada. Serius. Ada kisah ini. Saya tidak tahu pernah saya bawakan di sini atau belum. Tentang orang yang hari-harinya disibukkan dengan Al-Quran. Tidak dengan yang lain. Dia datang dari tempat yang terpencil dari kampungnya. Dia merantau ke kota besar. Tidak ada yang dapat dia lakukan kecuali hanya dengan Al-Quran. Mengimami sholat. Dia konsisten imam sholat di masjid itu. Karena ada orang suka tergoda itu. Lagi imami sholat di masjid ini, nanti datang masjid lain yang baru dibangun, datang, Ustadz mau nggak pindah ke sana? Dikasih kafalah lebih besar, sedikit pindah. Suka ada yang begitu. Dia enggak. Didatangi sama dari masjid-masjid lain karena dengar suaranya bagus, ditawarin. Ditanya, kamu dapat kafalahnya berapa di masjid itu? Disebut angkanya sama dia. Itu pengurus masjid dari tempat lain mengatakan, ayo pindah ke tempat kita, kita kasih lebih. Enggak mau dia. Berapa waktu kemudian datang lagi orang, tanya, tinggalnya di mana? Saya ngekos dekat masjid. Pengurus masjid di tempat lain mengatakan apa? Pindah, ayo ikut masjid kami, nggak usah ngekos. Kami kasih tempat tinggal. Nggak mau juga. Datang lagi dari tempat lain bilang apa? Kami kontrakin rumah, yang penting kau pindah dari masjid ini. Nggak mau juga dia. Dia merasa itu masjid pertama kali yang terima dia, dan dia bersyukur di situ. Terus dia jadi imam terus di masjid itu. Apa yang terjadi? Masuk tahun yang kedua, yang masukkan dia ke masjid itu panggil dia, tanya mau haji nggak? Mau, daftarin haji. Mungkin yang ngajak dia pindah ke masjid sebelum belum tentu ngajak dia haji. Berangkatin haji. Berangkat haji dia. Zaman itu haji plus lagi. Daftar langsung berangkat. Berangkat.
pulang, tetap dia imam di masjid yang sama. Masih aja yang datang, ada yang datang tuh, nawarin macam-macam sama dia. Tetap nggak mau di situ aja. Masuk tahun keempat, dari jamaah masjid di situ, tawarin dia rumah di dekat masjid. Dikira mau disewain, ternyata enggak disewain. Orang itu habis dapat bagi waris dan sudah niat kalau dia dapat bagi waris dia mau beliin buat ustadz itu rumah dekat masjid. Beliin, dikasih, tinggal di situ. Kalau dia pindah kemarin, dapat si rumah tapi dikontrakin kan? Ini dapat rumah dia. Ini hadis qudsi. Allah mengatakan, aku berikan dia sesuatu yang lebih utama daripada para peminta-peminta lainnya. Kasih sama Allah SWT. Sudah selesai? Belum. Tempat dia ngajar, dia ada ngajar privat. Ngajar privat keliling. Masih ngajar dia, tapi waktu sholat dia sudah di masjid. Pagi pergi ngajar. Yang malam tuh dia minta hanya bisa habis isya baru pergi ngajar. Ada yang dia ngajar seorang bapak-bapak sudah tua, sudah sepuh. Dia ngajarin habis isya. 1 minggu 2 kali. Sampai bapak itu meninggal dunia. Dipanggil sama keluarganya untuk ngurus jenazahnya. Udah ngurus jenazahnya. Sudah selesai. Bagi waris. Bapak yang dia ngajar ini ternyata punya hotel. Punya hotel. Anak-anaknya kaget ketika notarisnya membaca wasiat. Di situ ada disebut nama Ustadz guru ngaji. Ternyata di situ disebut dalam wasiat itu ada haknya dia. Bukan hak waris tapi ada hak pemberian. Hibah. Peruntukan buat dia. Dapat. Sampai akhirnya sekarang dia punya mobil. Waktu saya ketemu sama beliau, Masya Allah antum pakai mobil. Iya, ini mobil hasil daripada hibah dari salah seorang jamaah saya. Bisa beli mobil dari wasiat yang ditinggalkan oleh almarhum. Allah Subhanahu wa taala tak mungkin mengingkari janjinya. Sama dengan kita luangkan waktu kita hadir di majlis ilmu ini, kita duduk di sini. Ini kita duduk di sini untuk apa? Untuk Al-Qur'an dan hadis. Kita bertahan 45 menit 1 jam di sini. Insya Allah saat kita hadir kajian, selesai bubar dalam hati kita apa yang kita inginkan, Allah akan kabulkan hajat kita. Allah penuhi keinginan kita. Setidaknya kita berharap ada kebaikan masuk dalam diri kita, dalam keluarga kita, dengan berkat Al-Quran, itu bakal terjadi. Ya. Maka dikatakan, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqih. Keutamaan firman Allah Subhanahu wa taala seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Al-Quran itu memiliki keutamaan. Ketika kita tahu Al-Quran memiliki keutamaan dan kita mengutamakan Al-Quran, tak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan keutamaan demi keutamaan dalam kehidupan kita. Wan Abdullah ibn Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya
fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Wa qala Tirmizi hadisun hasan sahih. Dari Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Amr bin As, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan diucapkan kepada sahibul Quran nanti di hari akhir, orang yang bersama Al-Quran, akan disampaikan oleh Allah kepada mereka, bacalah. Kalau yang suka nyanyi, Allah sebut apa? Yang Allah sebut bilang baca siapa? Untuk sahibul Quran. Yang suka dangdut, nggak mungkin Allah suruh. Yang suka joget, malaikat yang jaga neraka bilang kau joget sudah. Sahibul Quran, Allah yang panggil dia langsung. Allah bilang kau baca. Allah ingin dengar. Tidak ada bacaan yang terindah kecuali Al-Quran. Bayangkan Al-Quran, bacaan yang siapa saja mendengarnya pasti akan terpukau dan terpesona. Bacaan yang nuansa lagunya itu dilakukan dengan cara apa saja tertarik orang. Bacaan yang ada musabaqahnya, Al-Quran. Musabaqah tilawatul Quran. Bacaan yang walaupun yang baca tidak paham, tetapi yang bacanya itu ingin baca terus. Kan masih banyak di antara kita ini, tidak paham yang kita baca, tapi kita tertarik untuk baca terus Al-Quran. Hasil survei salah sebuah lembaga di Indonesia ini, dikatakan di Indonesia ini yang buta aksara Al-Quran itu lebih dari 50%. Bahkan ada yang menyatakan dari seluruh jumlah penduduk muslim Indonesia ini 35% yang ngerti Al-Quran, yang ngerti aksara, yang bisa baca, yang tahu aksara Al-Quran, yang tahu dari alif sampai ya. Sekitar 65% buta aksara Al-Quran. Ada yang duduk baca Quran itu, baca dia. Tapi pas kita dekati, kita lihat yang dia baca bukan Arabnya, yang dia baca apa? Latinnya. Maka di sini dikatakan, orang yang baca Al-Quran, Allah katakan kepadanya, baca. Iqra. Dan naiklah. Warattil. Dan disuruh baca dengan tartil. Warattil. Kama turattilu fid dunya. Bacalah dengan tartil, kata Allah, sebagaimana engkau membaca dengan tartil Al-Quran itu di dunia. Berarti ketika di dunia dia baca, dia tidak buru-buru bacanya. Benar-benar tertartil dia bacanya. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Sesungguhnya kedudukanmu, kata Rasul, nanti di hari akhir kedudukanmu adalah ayat yang terakhir yang kau baca di dunia. Jadi kan Nabi mengatakan orang itu akan meninggal dunia sebagaimana kebiasaan yang paling sering dia lakukan. Kalau dia ahlul Quran, setidaknya kalau dia tidak meninggal dunia dalam keadaan membaca Al-Quran, setidaknya amalan terakhirnya adalah tilawatul Quran. Manusia meninggal dunia sebagaimana kebiasaannya. Kebiasaannya apa? Kalau kebiasaannya baca Al-Quran, meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, atau paling tidak amalan terakhirnya dia baca Al-Quran. Dan di hari akhir manzilahnya dia ini
kedudukan dia nanti di hari akhir, ayat yang terakhir yang dia baca. Lalu bagaimana halnya kalau seumpamanya tidak ada yang dia baca, atau tidak pernah dia baca, atau bahkan dia tidak mengerti, atau buta aksara Al-Quran. Ini yang jangan sampai terjadi di masyarakat kita. Kalau dia mengerti Al-Quran, dia faham, atau dia baca Al-Quran, dia lihat artinya, maka formula kehidupannya pasti rujukannya Al-Quran. Contoh, kita umat muslimin ditanya, kenapa menentang minuman keras? Karena memang ada dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah menjelaskan tentang minuman keras yang haram itu. Kita bisa jawab, kenapa? Karena kita akrab dengan Al-Quran. Bukan kita bilang pokoknya haram, jangan langsung bilang pokoknya. Saya menentang, saya menyatakan tidak setuju, saya melarang masyarakat di sekitar saya minum minuman keras, karena memang Al-Quran melarangnya. Karena Allah menyatakan, rijsun min amali syaitan. Khamar itu adalah merupakan bagian daripada perilaku syaitan. Di orang yang bersama khamar berarti orangnya berkolaborasi dengan syaitan. Bahkan di situ dikatakan fajtanibuhu. Allah tidak bilang di situ jangan minum, ya, bukan Allah bilang jangan minum, Allah bilang fajtanibuhu. Maka jauhilah. Maksudnya apa? Jangan dekati. Baru indikasi saja sudah nggak boleh. Karena redaksinya fajtanibuhu, jauhi. Dalam suatu pergaulan kita lihat di pergaulan ini teman-teman kita ini ternyata ada beberapa orang tukang minum. Jauhi. Kalau tidak bisa nasihati, tidak bisa rubah dia, jauhi. Ikuti Quran itu, fajtanibuhu. Yang Allah suruh itu. Jauhi. Bisa dibayangkan. Dalam satu masyarakat ada tempat yang di situ ada diberlakukan boleh minuman keras. Dikasih tahu. Tidak boleh. Tidak bisa dikasih tahu. Fajtanibuhu, jauhi. Pindah. Kita tinggal di suatu komplek, banyak tukang minum di situ. Mungkin kita mampu bertahan, kita tidak jadi tukang minum. Kita nggak jamin anak-anak kita. Allah bilang fajtanibuhu, jauh. Makanya hukumannya itu bukan hanya peminum saja, yang menyediakan, yang menyajikan, yang melebeli, yang memodali, semua Allah katakan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah mengatakan agar bahagia. Jadi kalau mau bahagia, jauhi ini. Apalagi sampai mengkonsumsi. Jadi jauhi itu bahagia, kata Allah. Ayat ini ketika turun, sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala, dia ucapkan sampai 3 kali, intahaina, intahaina, intahaina. Kami semua telah berhenti. Kami semua telah berhenti. Kami semua telah mengucapkan begitu sampai 3 kali. Mereka sadari itu. Itu dikarenakan memang paham Quran, ngerti Al-Quran.
terakhir. Wa an Muadz bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamati daw'uhu ahsanu min daw'i syamsh fi buyutid dunya fama zannakum billadzi amila bihadza rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Nabi Muaz bin Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi, siapa saja yang membaca Al-Qur'an dan setelah itu wa amila bima fihi, dan dia beramaliyah, berperilaku, bekerja, berbisnis, bergaul sesuai dengan kandungan Al-Qur'an. Albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah. Allah akan pakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota, yang mahkota tersebut cahayanya ahsanu min dawi syamsh fi buyutid dunya, cahayanya lebih indah daripada cahayanya matahari di dunia. Ini yang lakuin siapa? Anaknya. Anaknya lakukan itu, orang tuanya bukan ahlul Quran, orang tuanya dapat itu. Maka kata Nabi, fama dhannukum billadzi amila bihadza. Bagaimana bayangan kalian, kata Nabi, bagi dia yang beramal dengan amaliyah Al-Quran. Orang tuanya saja sudah Allah pakaikan mahkota yang bercahaya begitu indah, lebih indah daripada cahaya matahari. Apalagi pelakunya sendiri. Kalau kita lihat orang-orang ahlul Quran yang tawadhu, yang saleh, yang sabar, duduk sama dia 2 jam, 3 jam rasanya tenang. Dia ahlul Quran. Tutur katanya Qurani, perilakunya Qurani, akhlaknya Qurani, interaksinya Qurani, pergaulannya Qurani. Orang nyaman dengannya. Yang celakanya ada orang yang dia begitu indah bacaan Al-Quran, tetapi perilakunya dan perbuatannya tidak Qurani. Berbahaya. Sebagaimana sabda Nabi, berapa banyak orang yang qari'ul Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Dia baca Al-Quran, tetapi di hari akhir Al-Quran melaknatnya. Sebagaimana riwayat hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, ada sekelompok orang yaqra'unal Qur'an la yujawiz hanajiruhum. Dia baca Al-Quran, tapi Al-Quran itu tidak melampaui tenggorokan. Jadi hanya sampai di tenggorokan dia saja. Tidak turun sampai ke hatinya. Qurannya dia baca, hafal, indah bacaannya, tapi tidak turun sampai ke hatinya. Hasutnya masih ada, takaburnya masih ada, sombongnya masih ada, dengkinya masih ada, hobi gibahnya iya, menghujatnya masih sering dia lakukan, istiqamahnya tidak ada, mudah terombang-ambing, orientasi dunianya begitu kuat. Ahlul Quran, dia tidak akan mungkin menggadaikan Al-Quran untuk kepentingan dunianya. Karena dia sangat yakin dengan Al-Quran itu dunia akan datang menghampirinya. Itu yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi. Abdullah ibnu Mas'ud, dia sangat yakin dengan Al-Qur'annya Allah akan berkahi hidupnya, akan berkahi turunannya, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan kita berharap, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ahlul Qur'an. Kita sering berdoa, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
Kita minta Allah turunkan kasih sayangnya dengan berkat Al-Quran. Kita minta sama Allah jadikan Al-Quran sebagai imam kita. Ada masalah rujukannya Al-Quran. Digali dari Al-Quran Al-Karim. Imam. Wa nuran. Kita minta sama Allah Al-Quran jadi cahaya kita. Ketika gelap hati kita, kita lari kepada Al-Quran. Jadi terang benderang. Sebagaimana sabda Nabi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Hati manusia itu, kata Nabi, dapat berkarat sebagaimana berkaratnya besi. Kata sahabat Nabi, fama jala'uha ya Rasulullah, bagaimana cara untuk mengkilatkan hati tersebut? Kata Nabi, cuma dua. Zikrul maut wa tilawatul Quran. Ingat akan kematian dan membaca Al-Quran. Dua ini saja. Ingat akan kematian dan senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran, ketika dia tergoda untuk melakukan tindak korupsi, dia dengan sendirinya akan terjauhkan dari tindakan korupsi tersebut. Kenapa? Karena Al-Quran menjaganya. Orang yang rajin hari-hari dia mengkaji Al-Quran, baca Al-Quran, ketika dia dibujuk untuk melakukan tindakan-tindakan pengkhianatan, hatinya akan berontak. Dan akhirnya tindakan buruk itu tidak mampu dia lakukan. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi tameng buat kehidupannya. Hatinya itu dicemerlangkan dengan berkat Al-Quran. Nabi pesan cuma dua ini saja. Kalau tidak bakal berkarat ini hati manusia. Zikrul maut, ingat akan mati. Yang kedua, tilawatul Quran. Tercerahkan itu. Tidak ada orang yang setiap saat baca Al-Quran kecuali dia mendapatkan kedamaian, ketenangan, keteduhan, kesejukan. Yang penting apa? Tidak sampai di tenggorokan, tapi dia turun sampai ke hatinya. Karena kata Nabi, orang yang Al-Qur'annya hanya sampai tenggorokannya, yamruquna minal Islam. Orang-orang tersebut dianggap keluar dari nilai keislaman. Kama yamruquna sahm minar ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari busur. Coba lihat anak panah dari busur ketika keluar, cepat nggak melesatnya? Melesat. Di cara agar nilai keislaman kita itu kita ikat dengan kuat, caranya jangan jauh dari Al-Quran. Zaman semakin canggih, ada banyak usaha untuk menjauhkan generasi muda dari Al-Quran. Tugas kita sebagai orang tua, jaga anak turunan kita agar mereka akrab dengan Al-Quran. Kembalikan kebiasaan-kebiasaan indah masa lalu dahulu. Kita punya orang tua tahun-tahun 70, 80, ada namanya maghrib mengaji. Habis maghrib, anak-anak kita ramai di musola, ramai di masjid. Nggak pulang sampai isya. Ada guru-guru ngaji yang mengajarkan mereka. Sekarang sepi. Banyak masjid habis maghrib kosong, tidak ada pengajian, tidak ada mengaji, anak-anaknya lalu lalang di pinggir jalan. Coba lihat dahulu, habis maghrib itu ada kelompok-kelompok anak-anak dengan ustadz-ustadz mudanya mengajarkan mereka ngaji. Di kampung-kampung masih ada, tapi sebagian sudah mulai hilang. Sedangkan itu cahaya. Cahaya buat hati anak-anak kita dan cahaya buat negeri kita. Negeri yang penduduknya senantiasa bersama Al-Quran akan diberkahi negeri tersebut. Dan mudah-mudahan Allah turunkan kebaikan buat kita, keluarga kita, rumah tangga kita, orang tua kita, guru-guru kita, orang-orang yang kita cintai dalam kehidupan kita, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan buat kita semuanya. Allah jadikan kita sebagai ahlul Quran, dihimpun bersama ahlul Quran, dibangkitkan bersama ahlul Quran, dimasukkan surga bersama ahlul Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Tawassulan li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله